Halo Smart People, balik lagi nih di salah satu program dari RHB Sekuritas Indonesia yaitu Smart Talk. Ada yang kangen? Ya pastinya dong. Kenapa kangen? Karena setiap minggunya kita akan mendapatkan insight-insight yang menarik dari narasumber-narasumber yang mantap pokoknya. Kalau minggu lalu ya, di Smart Talk-nya sudah membahas mengenai energi bersama Mas Falah dan juga Pak Arandi. Dan hari ini kita akan membahas soal sektor yang cukup menarik juga nih selain sektor energi yaitu sektor consumer. Nah, Smart People, perkenalkan saya Ilham sebagai technical analyst dan juga host hari ini di RHB Sekuritas Indonesia. Sekarang saya akan memperkenalkan salah satu narasumber yang sangat-sangat mungkin Smart People juga kangenin nih, kita udah lama nggak bertemu, itu Kak Vanessa. Beliau merupakan Equity Research dari RHB Sekuritas Indonesia. Bagaimana kabarnya Kak Vanessa? Halo Mas, baik, Sehat? sehat, Dan harus semangat ya market harus yang seperti semangat, ini. betul. Nah, ini Kak Vanessa ya, Mmm, kalau kita ngomongin soal market sebulan, ya mungkin 2 bulan mhm, terakhir lagi sangat-sangat panas ya, mhm, walaupun beberapa pekan terakhir sudah mulai mereda ya, mmm, terutama konflik Iran dan US. Mungkin kita akan langsung aja nih ngebahas dan mengulik bagaimana sih sektor consumer ya beberapa pekan terakhir. Nah, Kak Vanessa, kan yang kita tahu eskalasi mhm, geopolitik memang mulai bereda, tapi dampaknya ke market nih masih terasa. mhm, Kurang lebih berdasarkan data dalam 1 bulan terakhir, IHSG sempat turun cukup signifikan ya pada Maret minus mmm. 14,42%. Nah, kalau kita tarik nih ke sektor consumer, sebenarnya performanya seperti apa nih di tengah kondisi ini dan emiten mana yang paling kena tekanannya? Oke, kalau kita membahas sektor consumer sebenarnya hampir semua emiten nih kena Mhm, nih Mas tekanannya gitu karena, memang untuk dari sektor consumer satu adalah, concern yang cukup besar adalah di makroekonomi gitu ya ke daya beli karena kan ini kita tahu misalnya seperti, pemerintah sudah menaikkan harga salah satu BBM yang non subsidi kita, mhm, lalu juga LPG naik gitu ya jadi kan otomatis uang di dompet orang nih makin sedikit nih yang bisa mhm, di-spending untuk belanja gitu ya, atau mungkin mereka menjadinya memprioritaskan barang-barang tertentu gitu iya, ya. Nah itu menjadi tekanan dari sisi, consumer gitu di sana. Tapi di sisi consumer company sendiri yang jadi masalah itu adalah kan misalnya ada seperti bahan baku kayak packaging gitu ya, mhm, itu kan kita tahu nih ya di mana-mana berita harga plastik naiknya luar biasa iya. gitu ya. Nah tapi di satu sisi dengan karena adanya masalah daya beli, si Mhm, consumer companies ini nggak bisa dengan mudah untuk menaikkan harga gitu. Jadi otomatis ada kena tekanan ke margin gitu iya, ya. Jadi di revenue-nya takutnya melambat, marginnya juga kena. Makanya iya, itu yang membuat akhirnya, sektor consumer juga mengalami tekanan dan mhm, mungkin tekanan lainnya itu juga adalah dari segi bahan baku gitu ya. Karena kan oke, hampir semua bahan baku kita impor. mmm, Nah, dengan impor seperti itu, lalu kan kita tahu bagaimana rupiah kita cukup dalam ya iya. melemahnya gitu ya. Jadi banyak tekanan di sana sih jadinya. Kalau emiten yang lumayan cukup dalam nih Mhm, di consumer itu dari Kak Vanessa, mhm. kira-kira emiten apa aja, Kak? Seperti misalnya Cimory itu cukup dalam karena memang kan harga dari, apa sih, raw materialnya susunya itu kan mengalami kenaikan, lalu Mhm, juga banyak impor ya. Lalu iya, even seperti Mayora yang sebenarnya kita lihat secara fundamental bagus, mhm, harga kopi dan juga coklat itu masih oke pun turunnya cukup dalam. Jadi aku iya, bisa bilang hampir semua sih Mas gitu mengalami, tekanan ya iya. semuanya Kayak gitu. snowball effect nih dari Betul konflik Iran US betul kemarin, betul, jadi kemana hampir mana. semua ya, hampir Mhm, semua sektor terkena ya. mhm mhm, Nah, kalau ngomongin hampir semua sektor terkena dan salah satunya sektor consumer ini kan digadang-gadang sebagai sektor yang cukup defensif. mhm, Tapi di kondisi kemarin, ternyata harga sahamnya juga terkoreksi. mhm. Ini merupakan sentimen, efek sentimen dalam jangka pendek atau memang saham consumer-nya nih yang sudah kurang menarik? Sebenarnya ini kita melihatnya ini dalam jangka pendek terutama untuk di kuartal 2 sampai kuartal 3 karena Oke. memang di kuartal 1 kan kita masih ada momen euforia lebaran gitu ya Iya, Mas. Nah kuartal 2 kuartal 3 apa nih? Nggak ada kan mhm, gitu, bisa dibilang panjang banget nih kosongnya ya dalam mhm, tanda petik. Nah itu yang akhirnya membuat tekanan terhadap sektor consumer. mhm, Sebenarnya tekanannya udah ada di sana gitu, lalu ditambah lagi dengan eskalasi dari seperti perang ini. Iran gitu ya, Iya. jadi akhirnya membuat tekanannya lebih dalam lagi, gitu Oh, sih. oke. Ini saya menarik kalau Kak Vanessa ya, Smart People kan ngebahas selain sektor consumer, healthcare. Biasanya healthcare itu ada fase-fasenya nih. Mhm mhm. Mei,
Bulan depan Mhm, itu kan lumayan cukup banyak libur. mhm. Apakah ada efek-efek nih dari sektor consumer nih? Seperti Ada sih, hmm, untuk ini kita ke sektor consumer kan ya? iya, Oke, cukup banyak libur kalau kita lihat itu di sini kayaknya nggak terlalu terpengaruh yang gimana-gimana banget ya, Mas, karena kita oke, tahu misalnya harga tiket pesawat naiknya juga lumayan gitu iya, ya. Dan tadi sih banyak kenaikan seperti misalnya tadi LPG lah atau misalnya kenaikan dari segi, plastik gitu iya, ya, itu kan pasti kan mau nggak mau bahan-bahan lainnya naik gitu ya, mhm, Mas. Jadi uang yang tersisa dalam tanda petik di dompet juga nggak banyak gitu, jadi akhirnya nggak mmm, terlalu banyak katalis juga ya, Mas, dan nggak ada apa ya, nggak ada katalis untuk orang belanja yang gimana banget mhm, gitu kan. oke. Mei itu ada lebaran haji, Mhm mhm. Idul Idul Adha, Adha. Nah mhm itu kan belanja-belanja, itu mhm. juga ngaruh nggak dari daya beli atau Biasanya sih nggak ada pengaruhnya oh sih, oke, Mas, gitu. Memang yang paling besar ada di lebaran, heeh, sama satu lagi itu adalah nanti di akhir tahun gitu I ya. Di luar see. itu biasanya pengaruhnya nggak banyak Oh jadi banget sih, nggak Mas. terlalu Even signifikan betul, lebaran ya? even nanti misalnya ada apa, liburan anak sekolah atau Mhm, gimana, tapi permasalahannya adalah memang kan kondisi keuangan dan kondisi semuanya nih yang lagi nggak bagus iya, gitu ya, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol, even orang mau traveling aja nih agak deg-degan gitu ya. Nanti mhm, mereka beli tiket tapi ternyata nggak bisa pergi gitu iya, kan, karena ya ada eskalasi politik seperti ini. Jadi iya, ya itu jadi nggak translate ke mana-mana gitu iya, sih, dan Mas. ada penyesuaian harga tiketnya Mhm juga sih mhm, kalau betul. nah, kalau kita ngomongin soal kondisi seperti ini yang nampaknya kurang optimal secara Mhm. geopolitik, sebenarnya harga saham yang di sektor consumer ini apakah sudah price in dan sudah menarik juga nih untuk mulai kita akumulasi tipis-tipis? Sebenarnya sih cukup menarik ya, Mas, tapi sekarang pertanyaannya aku nggak bisa tahu ini perang Iran yang sebentar dibuka selatnya, Oh, sebentar ditutup iya, gitu ya. Kayak gitu-gitunya tuh kalau kita melihat dengan kondisi yang sekarang harusnya sudah cukup price in gitu, mhm, tapi, kita nggak bisa nebak gimana perkembangan geopolitik, ke depannya iya, sih. Itu yang mungkin jadinya agak-agak susah ya, masih uncertainty ya, uncertainty karena kalau kita ngelihat sekarang, oh mungkin ini harusnya seperti apa ya, wheat gitu ya, iya, lalu misalnya seperti bahan bakunya seperti misalnya tadi wheat ataupun bahan baku lainnya itu harusnya nggak terpengaruh kecuali mhm, CPO karena kan kita B50 gitu ya, jadi mhm, harganya cukup, sustain gitu. Nah, harusnya enggak, tapi kalau mendadak tiba-tiba nanti perangnya ke mana-mana, mendadak iya, wheat-nya nggak bisa datang ke Indonesia kan iya, pasti ada masalah lagi. iya. Itu sih Mas yang menurut aku yang apa ya, yang wild card yang kita nggak bisa tebak gitu Mhm. sih, itu yang jadi agak susah. Jadi kita ya ini sedikit spill ya. Mmm, Jadi kita harus memperhatikan dulu makronya seperti apa nih, nanti betul. bagaimana gitu ya. Ya ada salah satu meme yang menarik sih, katanya US Iran itu kayak, klopen. Jadi close and open gitu, jadi Iya kapan gitu, iya. baru ditutup, dibuka, ditutup lagi. Iya, jadi kan orang bingung nih ya, Mas, Iya, dinamikanya akan mhm, seperti apa gitu. mhm, Lalu apakah nanti misalnya mereka udah dan deal gitu ya, iya, damai gitu ya, terus iya, apakah itu kan kita juga tahu kemarin banyak yang dibom kan, refinery iya, dan sebagainya, mhm, apakah bisa cepat pulih gitu. mhm. Itu kan juga semuanya banyak yang jadi wild card ya, Mas, Setuju. gitu Oke, sih. mungkin ini saya mention dari Kak Vanessa tadi, lebih ke arah narasi mungkin daya beli melemah. Mhm. Tapi dari kacamata investor, apakah ini benar-benar terlihat dari laporan keuangan emiten, atau justru daya belinya masih ada, tapi perilaku konsumennya aja nih yang sudah mulai berbeda gitu? Mhm mhm mhm. Kalau untuk dari full year itu masih oke ya, Mas, Mhm. hampir semua, sama dengan ekspektasi kita dan konsensus. First quarter itu belum keluar, jadi aku Oke. nggak bisa bilang Mhm gitu mhm. ya. Kita lihat nanti mungkin, sebentar lagi akan keluar sih first quarter Oke gitu. Kalau dari hampir semua consumer companies itu bilang memang sebenarnya oke gitu ya di oke. first quarter Mhm gitu ya. Tapi setelah itunya yang mereka semuanya cautious nih gitu, mhm. yang semuanya deg-degan gitu. Iya. Apakah masih bisa bertahan atau enggak nih Mhm. daya belinya itu sih yang mereka mereka masih belum bisa ngebaca juga pattern-nya Oke. seperti apa. Ya hopefully pas datanya keluar itu bikin kita, "Oh oke daya beli masih ada dan semakin lama semakin meningkat." Walaupun kayaknya sedikit agak tantangan nih ya kalau geopolitik seperti ini. Mhm Nah, Kak Vanessa kalau misalnya kita lihat lebih jauh, mhm kan sekarang juga ada perubahan tren nih yang mulai mhm dari healthy lifestyle, mhm digitalisasi, sampai e-commerce. mhm Seberapa besar tren ini benar-benar berpengaruh ke kinerja mhm dan valuasi saham konsumer. mhm. Dan kira-kira emiten seperti apa yang paling diuntungkan dari perubahan tersebut?
Oke, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya adalah, tren-tren yang terjadi selama ini mungkin impact-nya tuh lebih seperti misalnya Unilever gitu ya. Mhm, Kita tahu dulu orang belanja produk cuman belanja produk kecantikan, ya udah mhm, taunya mungkin Unilever atau Procter& and Gamble dan sebagainya gitu, iya, pokoknya yang big names lah ya. Tapi mhm, begitu adanya sosial media, banyak brand-brand lokal bermunculan. iya, Kenapa? Karena distribution cost jadi lebih murah gitu ya, nggak iya, harus listing fee di supermarket atau di toko-toko offline gitu mhm, ya. Lalu yang kedua adalah dari segi, apa namanya, biaya pemasarannya iya, lebih murah gitu. mhm, Itu makanya cukup mengganggu Unilever yang di mana sekarang makanya valuasinya juga udah turun dalam gitu, udah tidak seperti mhm, zaman dulu gitu. mhm, Brand Korea, brand lokal, jadi itu di sana impact tadi ya kalau iya, ditanya untuk e-commerce. Nah, kalau yang lain kita lihat sih, cukup cukup resilient ya, mhm, maksudnya seperti Mayora itu mereka tahulah game-nya harus seperti iya, apa gitu, atau Cimory yang justru memanfaatkan tren tersebut gitu iya, ya dengan getting viral di sosial media mhm, atau gimana. Atau mungkin juga seperti misalnya seperti grupnya MAP gitu ya, mereka oke, punya beberapa eksklusif store di online-online mhm, gitu ya. Atau nah mungkin seperti kayak Alfamart, Midi, itu kan sebenarnya kita ngomongnya yang paling deket nih gitu iya, belanjanya gitu. Misalnya kayak anggaplah kita aus mau iya, beli mineral water gitu, mhm, itu kan nggak mungkin beli online dulu iya, gitu, itu kan pasti kan setuju, langsung yang mhm, terdekat. mhm, Ya itu yang seperti itu akan lebih resilient, tapi mungkin yang challenge itu adalah seperti tadi Unilever, Unilever, lalu juga seperti Ace Hardware gitu kan. oke, Sekarang Ace Hardware kan banyak banget orang akhirnya belanja online aja gitu, oke, karena dulu kan orang pergi ke Ace Hardware buat mungkin bapak-bapak ya, iya, terutama itu kan buat cuci mata gitu ya. iya, Misalnya ibu-ibunya cuci mata ke barang-barang fashion, bapak-bapaknya oke, kayak heeh, hardware. Tapi sekarang kita lihat banyak banget yang lain, ada KKV, ada mhm, Awesome, di mana yang kayak kalau kita masuk itu kayak memberikan experience oke, gitu. Ya walaupun as hardware kita lihat udah mulai berbenah diri ya, ada mhm, seperti di PIM, bisa dibaca di report kita gitu mhm, ya, ada di PIM sama di Bintaro, kita mhm, sempat visit yang di Bintaro itu kayak berasa kayak lagi jalan-jalan sih mhm, gitu. Jadi aisle-nya gede, mhm, lorongnya gede, terus kayak barangnya ada showcase-showcase-nya gitu sih, Mas. Bintaro yang Living plaza-nya mereka. oh, oke, oke, Mhm, oke, mhm, daerah sana ya, heeh. mhm, Nah, kalau digitalisasi itu juga ngaruh nggak sama S Hardware? Karena kalau kalau tadi mhm, kan dibahas lebih detail kan mengenai mhm, Unilever. mhm. Sedangkan kalau, si Asko ini bagaimana? Apakah terdampak juga terhadap digitalisasi? Terdampak sih, Mas, karena kan sebelumnya orang tuh kalau mau belanja produk-produk ya kayak software gitu ya. Mhm, Tapi sekarang dengan banyaknya online, ya udah kita beli online dengan harga yang, murah gitu oke, ya, gitu. mhm, Walaupun mungkin ya secara misalnya ada keluhan atau gimana mhm, kan agak susah gitu ya. mhm. Tapi ya di situ sih, Mas, kita lihat ada pengaruhnya juga, gitu. Oh, iya. Apakah signifikan tidak? Karena saya penasaran. Mhm. Mungkin smart people di sini nih, ketika menonton video ini bisa di-vote nih. Smart people lebih suka belanja di mungkin ya, Nah, Asko dan sebagainya macamnya, offline ataupun online. Karena saya pribadi, saya lebih trust offline. mhm, mhm, Jadi mhm. harus datang dulu nih, pegang barangnya dan sebagainya macamnya, kualitasnya seperti apa, terus ngobrol sama, karyawannya, baru saya beli gitu. Mungkin aku bisa bilang tergantung barangnya nih, Oke, Mas. Kalau kayak laptop mungkin atau kalau kayak handphone atau iya, kayak jam tangan ya kita prefer datang gitu ya, offline lihat ya. kalau yang harganya mahal gitu ya. Iya, Tapi kalau misalnya apa ya, casing handphone deh gitu oke. harganya cuma 15.000 20.000 Iya, antar kita ongkos pergi ke sana atau ya heeh, tinggal klik dengan gratis ongkos kirim datang, hmm. lebih ke arah sana sih, Oh, Mas. kalau di-breakdown berarti barang-barangnya dengan harga tertentu ya. Betul, Biasanya heeh, kalau misalnya udah agak, sayang nih kalau kalau online terus heeh. mahal Mhm, gitu, mhm, terus kualitasnya kurang bagus, ya mhm. mendingan offline aja Kualitasnya gitu. nggak dipercaya Mhm, gitu, mhm, mhm. mhm. Oke, oke. Dan buat investor yang mulai melirik sektor ini, kira-kira indikator apa saja yang paling penting yang harus diperhatikan? Mhm, Supaya kita nggak cuman ikut sebuah narasi, tapi mhm, benar-benar punya dasar dalam ambil keputusan. Mungkin nanti bisa dibahas, buat sekarang kan banyak nih, anak muda khususnya, generasi X, generasi Y, Z, yang mulai merambah dan menelisik laporan keuangan. mhm. Kira-kira ini secara makro indikator apa saja dan mungkin secara fundamental, statistik apa saja yang bisa diperhatikan? Oke, kalau di sektor consumer yang pasti yang sekarang adalah perang sih, Oke, Mas, gitu. Karena kalau misalnya harga minyak ya terus-terusan kayak gini kan dampaknya ke mana-mana nih, gitu. mhm. Nanti mungkin ada lagi yang akan dinaikkan oleh pemerintah, itu yang menurut Oke, menurut aku yang mungkin kita harus perhatikan dalam jangka pendek, gitu ya. mhm. Kalau dalam jangka panjang, di sektor consumer definitely harus mengerti produknya sih,
Mas, gitu. Mhm. Maksudnya, contohnya adalah seperti misalnya kayak Cimory gitu ya. Oke, Kita tahu, oh yogurt tuh perkembangan di Indonesia emang udah semua orang minum yogurt, iya gitu. Atau misalnya seperti Indofood, hampir semua orang udah makan Indomie gitu iya, ya. Tapi kalau yogurt, semua orang apakah sudah makan yogurt nih, gitu. mmm, Terus seberapa sukses sih produk dia, iya, lalu biasanya kita juga akan melihat seberapa bagus dia bisa me-maintain, gross margin-nya gitu. Karena oke, kan kita nggak bisa tebak harga komoditi gitu ya, mhm, tapi kalau dia bisa maintain, gross margin-nya terlepas dari harga komoditi yang fluktuatif, berarti kan itu company yang bagus gitu. oke, Sama yang terakhir biasa kita lihat juga adalah, advertising and promotion to revenue. Mungkin tambah kalau sekarang adalah freight cost ya, karena kan dengan oke, adanya perang kayak gini, unfortunately harga freight-nya naik, harga mhm kontainernya naik, itu mhm, juga jadi diperhatikan. Tapi kalau nggak biasa kita liatin, advertising and promotion gitu, Mas. Karena oke, percuma kalau revenue lari kencang, tapi ternyata dia harus pemasaran terus, mhm otomatis kan ya harus genjot, duit terus mhm gitu mhm, ya. Tapi kalau misalnya bisa dilihat contohnya kayak Indofood nih, dia mhm, revenue-nya steady, advertising and promotion to revenue cuma 3%. Berarti oke, berarti maksudnya dia dalam tanda petik dia bisa lebih prudent marketingnya mhm. tapi revenue-nya jalan terus gitu. Jadi Mmm, tetap dari makro dan juga, mikronya ya secara fundamental. betul. Nah kan, Kak Vanessa kalau misalnya di aplikasi Rabbit ID kan ada mungkin PER, PBV, Mhm ROA, mhm ROE. Nah mungkin bagi sebagian small people juga penasaran nih, saya pengen nganalisis, sektor-sektor consumer ya, saham di sektor consumer melalui aplikasi Rabbit ID. Tapi kalau pengen lihat valuasinya seperti apa, mhm. itu ada nggak indikator misalnya PER di bawah berapa atau PBV di bawah berapa, kemudian ROA dan ROE-nya harus berapa, atau mungkin net income atau revenue yang bisa diperhatikan itu seperti apa? Walaupun tidak bisa digeneralisasi Mmm, ya. mhm mhm. Menurut Kak Vanessa yang mana saja? Yang pasti sih PE ya, Mhm, biasanya kalau di sektor consumer kita mainnya tuh ngelihatnya price to earning ratio gitu. Nah, itu oke, akan hubungannya adalah ke earnings growth-nya seberapa besar gitu. Misalnya kalau PE-nya mahal lah, anggaplah iya, seperti Cimory itu kan 20-an ke atas gitu ya. oke, Tapi memang revenue growth-nya kenceng nih dari mhm, tahun ke tahun, ya jadinya justify gitu ya. Jadi oke, mesti ngelihatnya di sana sih. Biasanya kita juga pakai PEG, jadi price to earning terus kita bandingin lagi sama EPS growth-nya gitu loh untuk mmm, me-justify tadi mhm, gitu. Karena itu menurut aku tuh makanya balik lagi sih Mas, maksudnya kalau kita beli, apa ya, misalnya kita beli MacBook deh, anggaplah iya seperti itu, harganya mahal gitu, iya, tapi misalnya memang didukung kitanya karena kita mau coding, jadi kualitasnya oh kenceng dan ya, sebagainya. Jadi, ya ada barang, ada iya, harga, ada mhm barang gitu mhm ya, mhm, Mas. Ya harus ngelihat kayak gitu, sama biasanya sih kita juga ngelihat kan ini udah di berapa standar deviasi, kayak oke, gitu-gitu. Itu iya, yang jadi nggak bisa dibilang, "Oh harus segini nih," gitu ya. Karena mhm ada yang murah banget misalnya seperti Era Jaya gitu, mhm atau yang mahal banget seperti Cimory, seperti mhm, Mister DIY. iya, Tapi memang karena seperti Mister DIY mereka punya net profit margin itu di belasan persen gitu wow, loh. Cukup tinggi kalau iya. dibandingkan sama teman-temannya. Jadi ya mahal ya memang karena ada Iya angkanya iya iya. gitu ya. Gitu sih, Mas. Jadi mahal juga belum tentu, kurang bagus lah ya, kurang Betul. optimal. Ada Mhm yang mahal ya memang ya mhm. bagus-bagus juga Mhm gitu. mhm. Murah juga belum tentu sangat bagus atau Mhm. harus dibeli. Jadi mungkin kalau misalnya saya, simpulkan yang barusan, ya pun kalau misalnya kita mencari yang valuasi murah misalnya, ya tadi di era kita lihat dulu kali ya yang indikator-indikator lainnya apakah tetap Betul. bertumbuh, kemudian mungkin bagi smart people yang penasaran misalnya PE di bawah berapa sih kalau misalnya consumer, dari Kak Vanessa sendiri ada nggak patokan? Sekarang lagi di high single digit ya, banyakan ya, Oh Mas. oke. Jadi ada yang bilang di bawah 10 itu murah dan sebagainya Itu macamnya nggak atau bisa bilang gitu nggak bisa sih. gitu Mhm ya? Oh mhm. oke. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan rata-rata, kan di IDX ada nih Kak Vanessa data-data ada data rata-rata Mmm, sektor, mhm. consumer cyclicals berapa, non cyclicals berapa. Bisa nggak kita bandingkan misalnya Era atau, Cimory, PI-nya dibandingkan dengan rata-rata IDX itu bisa nggak untuk jadi alternatif analisis? Agak susah ya, Hmm, Mas, karena maksudnya di IDX itu kan semua company nih, bisa iya aja sekarang yang oil and gas yang bagus banget gitu, iya jadi akhirnya nge-drag valuasinya gitu loh, iya, jadi buat bias gitu. Jadi menurut aku sih sangat disarankan untuk lihat company per oke. company. Balik lagi kayak tadi Era Jaya itu prospeknya masih menarik kok ke Hmm depannya hmm, gitu. Karena kan ada orang yang curiga, "Loh kok valuasinya murah?" Ada yang orang happy nih, jadi iya ngelihatnya dari sudut iya pandang mana iya, gitu. Jadi tergantung juga kan jadinya adalah dari company-nya sama kedua dari karakteristik, investornya I gitu ya. see. Mhm. Jadi memang balik lagi ya, small people harus disesuaikan dengan Mhm company masing-masing dan juga tujuan serta profil risiko mhm. masing-masingnya. Nah, kalau misalnya nih,
Kak Vanessa melihat dari sisi RHB sendiri, Mhm, melihat sektor consumer ini posisinya seperti apa saat ini mhm. dan emiten apa yang biasanya mungkin jadi stock pick dari Kak Vanessa? Oke, kalau saat ini sebenarnya hampir semua susah nih ya, Iya iya. tapi kita bisa lihat dari mungkin kita nunggu angka first quarter lebaran gitu Mhm, ya. Jadi harusnya cukup menarik. Mungkin yang iya, topik kita adalah satu Mayora gitu. Mayora, Kita tahu memang packaging cost naik gitu ya, mhm, tapi Mayora itu, tahun lalu tuh mereka sangat kehantem sama harga kopi dan harga coklat. Nah, tahun oke, ini tuh harganya turun gitu mmm, ya, terus wheat stable oke, harapannya. Jadi harapannya itu bisa membantu mereka iya, gitu di sana. Yang kedua adalah Alfamidi gitu, karena MIDI, Alfamidi mhm, karena kan barang kebutuhan sehari-hari. iya Ya, kita pasti masih butuh pasta gigi iya, untuk sikat gigi gitu ya, Mas, betul, gitu. Jadi, ataupun juga MIDI itu menjual barang-barang fresh product gitu. Jadi kalau orang kan oke, sekarang banyak yang trennya masak di rumah nih gitu iya, untuk supaya hemat iya, gitu ya. Nah, setuju, itu belanjanya lebih bisa ke Alfamidi dibandingkan Alfamart, karena Alfamart kan minimarket kecil-kecil, mereka nggak oke jual, fresh product gitu ya, dan oke banyakan Alfamidi itu di luar Jawa gitu. oke, Yang memang secara kompetisi nggak terlalu berat gitu ya mhm mhm, dibandingkan di dalam Jawa. Dan terakhir, itu adalah kita juga suka sebenarnya adalah mungkin di rumah sakit, di mitra keluarga gitu. oke oke, MIOR, MIDI, dan mitra keluarga ya? Betul, Paham semuanya paham. M tuh. Oke, kalau tadi kan stock pick ya, Mhm, nanti mungkin, kita akan bahas juga sedikit demi sedikit ya untuk technical analisisnya. Saya penasaran nih, mhm, 2 hal yang mana adalah challenge ke depan sektor mhm, consumer apa, mhm, ya mhm, plusnya apa dan minusnya apa? mhm. Kira-kira dari Kak Vanessa sendiri bagaimana pendapatnya? Kalau untuk plusnya sendiri sebenarnya lebih cukup banyak sih, Mhm, Mas, gitu. Karena kalau kita lihat plusnya adalah kita tuh Indonesia banyak banget populasinya gitu oke ya. setuju. Jadi pasti minimal main volume di sana itu yang menurut aku adalah plusnya gitu Iya, ya. Dan orang Indonesia itu suka mencoba hal baru gitu. Jadi mhm, mereka pasti ngeluarin produk baru tuh masih ada napas gitu loh, mmm, Mas, gitu kan. Itu yang menurut aku, dan juga di Indonesia itu distribusinya kan juga banyak nih belum merata gitu ya. iya, Banyak banget produk-produk, contohnya balik lagi misalnya kayak yogurt deh atau susu deh gitu, oke, itu kan belum semua orang minumnya, teratur gitu iya, ya. Jadi frekuensinya aja masih bisa ditingkatkan gitu, mhm, Mas, dan juga distribusinya kan juga banyak nih yang masih bolong-bolong, misalnya di luar daerah belum ada, itu kan juga iya, bisa di-fill in gitu ya. mmm, Tetapi challenge ya menurut aku adalah karena industrinya sangat menarik, akhirnya pemainnya makin lama makin banyak gitu oke, ya. ya, Jadi, harus harus produk inovasinya mau nggak mau kan harus kuat, positioning-nya mhm. harus kuat. Lebih ke arah kompetisinya sih, Oh, Mas, oke. gitu. Jadi kompetisi antar company nih. Betul, gitu. Heeh, Karena itu kan makin lama makin banyak ya, mhm Mas, mhm sekarang gitu ya. Zaman dulu mungkin susu kita bisa hitung pakai jari, sekarang kalau yang paling dekat dari itu misalnya Grand Lucky gitu ya, mhm wah itu banyak banget susu. Mau dari yang, lactose free lah, mau mhm yang dari low sugar, mau yang mhm dari inovasi-inovasi gimana kan banyak banget. mhm. Itu sih, Mas, menurut Oke, aku. saya pengen challenge lagi nih Kak Vanessa dan Mhm, nanya nih, mhm, sebenarnya tidak bisa disaklekin ya mhm, jawabannya, pengaruhnya ya, penurunan atau tekanan sektor consumer mhm, itu lebih pengaruh saingan antar company mhm. atau secara makro geopolitik? Kalau sekarang sih geopolitik. Sekarang geopolitik ya. Geopolitik, karena maksudnya semuanya kan kena, Oke, Mas. iya, Beda kalau misalnya sama cerita, Unilever gitu ya. oke, Waktu itu kan industri beauty-nya overall sebenarnya naik, yang kena tekanan waktu itu cuman Unilever doang gitu. iya Tapi kalau ini kan semuanya teriak ya, iya. dalam tanda petik gitu. Gitu sih, Mas. Oh, jadi so far, sekarang lebih ke geopolitiknya. Jadi once geopolitik sudah mulai mereda, ini kita bisa perhatikan nih antar company nih, yang mana Mhm, yang growth, yang bener mana yang bener, inovasi-inovasi dan sebagainya betul, macamnya, itu yang bisa kita langsung, mungkin ya, mhm, trading-kan atau investasi mhm, untuk jangka panjang. mhm, Oke, baik Kak Vanessa, sekarang kita akan lihat nih Kak Vanessa technical mhm, analysis-nya. Tadi ya secara fundamental sudah dibahas mhm, nih. Nah, kita langsung masuk aja ke chart-nya ya. Tolong mhm, Mas Operator untuk chart-nya. Oke, baik, ini kita akan bahas dulu, IHSG ya. mhm, 20 April ini IHSG sekarang masih terkoreksi 0,16%, ini sesi satu ya. mhm, Untuk supportnya berada di 7.526, resistennya masih sama 7.777 ya, cukup angka cantik nih. Nah, kalau misalnya kita bahas ya untuk saham-sahamnya tadi ada sebentar.
Kita ke Mior terlebih dahulu. Mior saat ini ya, masih terkoreksi sebesar 1,87%, tapi untuk level supportnya ini berada di 1820. Untuk resisten atau target terdekatnya di area 1990. Nextnya kita ke MIDI. MIDI ini sesi satu hijau-hijau nih. Ini bisa dibilang ada spike di sini, ada kayak V gitu. Ini sedikit pattern ya, pattern pendeknya. Ini ada spike, breakout, kemudian bertahan di area supportnya di atas 316. Jadi bagi smart people yang ingin trading saham MIDI atau invest saham MIDI, selama berada di atas 316 ini bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi. Target terdekatnya di 338 dan target keduanya di 366. Pun apabila saham MIDI ya terjadi koreksi ketika menyentuh 338, kemudian ke bawah lagi, terus ke atas lagi, ini ada potensial inverse head and shoulders ketika break di atas 338 ya. Disclaimer mode on. Saya juga akan membahas beberapa ya pilihan saham, sorry. Ini ada Cimori yang sempat-sempat dimention tadi oleh Kak Vanessa sendiri. Ini nampaknya masih hijau-hijau dan ini masih sesuai dengan trading plan ya. Jadi bagi small people yang mau membeli saham Cimori selama masih di atas 4.540 masih bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi. Target terdekatnya di 4.900 dan target kedua atau TP2-nya di 5.075. Selain Cimori kita akan lihat ke Unilever ya. Ini juga di bawah ya trading plan-nya sudah hampir terkena stop loss dan terkoreksi untuk Unilever. Nah, untuk support paling bawah ya atau konservatifnya ini di 1740. Jadi apabila small people mau averaging down untuk saham Unilever ini di area 1740. Kemudian MDIY. Oke, so far sih MDIY secara tren masih cenderung bearish ya untuk level supportnya ini berada di 860 untuk MDIY. Tadi bagi semua people yang nampaknya sedang lapar makan mie, ini ICBP ya, ICBP ini level supportnya di 7050, target terdekatnya di 7550 ya atau 7550. Kita ke sedikit INDF-nya. INDF so far ini berada di area resisten 7.000. Bagi smart people yang mau mengoleksi saham INDF, ini bisa ditungguin di 6.775 atau yang terdekatnya lagi di 6.850. Apabila ada indikasi kenaikan pada 6.850 atau 6.775, bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan buat INDF. Tadi sempat dibahas juga mengenai saham ERA. ERA ini supportnya berada di 400 ya so far. Selama masih di atas 400, saham ERA masih bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan dengan target profit terdekatnya di 426. Nah, smart people kurang lebih itu saja sektor consumer yang kita bahas bersama Kak Vanessa. Sekali lagi terima kasih bagi smart people yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan terima kasih banyak Kak Vanessa Thank you, sudah Mas. datang di program RHB Sekuritas Indonesia ini. Ya, semoga kita semua portofolionya makin baik ke depannya dan juga tensi geopolitik Iran dan US ini cepat mereda agar ya yang teriak-teriak tadi ya Mhm. hampir semua sektor yang teriak-teriak lagi bisa pulih kembali. Baik semua people, saya ini undur diri dulu, saya dan juga Kak Vanessa. Sampai bertemu di Smart Talk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank